Kembali lagi guys bersama gue Bayu, dan pada kesempatan kali ini gue akan menjelaskan ke kalian dengan secara singkat, kepada kalian kenapa kalian harus latihan pundak atau deltoid. Pundak di sini yang gue maksud itu deltoid ya, ada di sini ya, bukan trapezius, nggak termasuk. Jadi pada dasarnya yang membuat badan kita terlihat estetik, yang jadi salah satu parameter estetika badan pria adalah V, itu segitiga terbalik. Kalau wanita kan segitiga. Walaupun kalian punya bentuk badan yang bermacam-macam, ada endomorph, ada ectomorph, ada mesomorph ya. Ectomorph itu biasa yang lebih kurus, mesomorph itu yang biasa, bentuk badan manusia biasa, maksudnya yang average lah, rata-rata di tengah. Sedangkan yang endomorph itu ada yang yaitu yang berat, yang menyamping. Ya gitulah, kalian tau lah, teman-teman kalian yang gempal, ada yang kurus, teman kalian yang badan yang biasa, tipe-tipe badan manusia biasa. Oke. Salah satu faktor yang membuat estetika badan manusia, maksudnya badan pria di sini, walaupun kalian punya tipe badan yang macam-macam, yaitu pundak kalian. Makin pundak kalian besar, pada intinya makin besar pundak kalian, maka kalian makin membentuk ilusi optik V di badan kalian. Makin terlihat lebar, makin terlihat lebih besar dibanding biasanya. Karena kan salah satu yang dilihat manusia yaitu muka, lalu baru ke fokusnya ke bagian sekitarnya. Jadi salah satu yang dibandingin adalah lebar pundak dibanding kepala. Makanya kayak si Om Aderai kepalanya normal tapi pundaknya besar, maka terlihat dia sangat besar, dan emang sangat besar sih. Cuma dapatlah intinya, itulah kenapa kalian lebih baik latihan pundak. Gue akan memperlihatkan beberapa contoh kayak sebelum latihan pundak, maksudnya sebelum angkat beban. Di angkat beban gue diajarin orang-orang, diajarin PT, diajarin teman-teman, diajarin YouTube, Instagram, bahwa latihan itu semuanya dilatih, anggota badan dilatih. Tapi salah satu yang penting, ya semuanya penting, cuma yang bikin jauh berbeda adalah latihan sayap dan latihan pundak yang ngaruh ke besarnya badan lu. Ini tahun 2016 gue latihan calisthenics karena push up, pull up itu sebenarnya udah cukup membantu. Cuma gue masih merasa kurang cukup, tapi udah jauh lebih bagus dibandingin sama sebelumnya. Kalian ngerti lah bedanya antara pundak dan tidak pundak. Terus ini foto gue sekarang baru-baru ini dengan gue latihan pundak. Kalian bisa notice the difference, lihat bedanya bahwa ya kelihatan lah pundak. Sebenarnya dengan adanya ilusi optik ini, dengan kalian latihan pundak ini, maka kalian kelihatan lebih tegap, kalian kelihatan lebih lebar. Terus itu bisa berpengaruh ke kepercayaan diri kalian. Ya bisa juga sih dari dalam kalian bangun kepercayaan diri sendiri dengan menemukan makna kalian dan sebagainya. Cuma gue kasih alasan ini karena gue dulu insecure dengan badan gue, dan gue nggak ngerti gimana caranya supaya nggak insecure dengan badan gue. Dan gue ngerti salah satunya dengan angkat beban, dan khususnya dalam kasus ini gue harus banyak latihan pundak karena gue kurus waktu itu, dan badan gue kerempeng, dan badan gue kelihatan lebih tipis, dan banyak cewek yang lebih lebar dari gue, cewek normal yang lebih lebar dari gue pada waktu itu. Makanya gue insecure. Di foto waktu gue di Bali kelihatan lebih tebal, bisa ya, kalian bisa juga sih nambahin lemak kalian, tapi itu kan jelek juga ya. Dengan adanya pundak merubah segalanya, banyak baju yang lebih fit juga, baju kelihatan lebih bagus. Gue udah kasih tahu kalian perbandingannya antara gue sebelum latihan pundak, setengah jalan latihan pundak, maksudnya setahun jalan, karena gue mulai latihan tahun 2018, terus tahun 2019 gue kasih lihat fotonya di Bali waktu gue lagi pause latihan, dan sekarang ini baru-baru ini. Jadi dengan gue latihan pundak itu badan lebih tegap, kelihatan lebih lebar, pakai baju apa aja bisa cocok menurut gue jadi lebih percaya diri. Ya memang sih jangan melihat fisik dan sebagainya, cuma apa salahnya sih dengan kita bagusin badan kita, tubuh fisik kita bisa membantu kepercayaan diri kita. Gue udah kasih tahu kenapa, terus sekarang gue kasih tahu latihannya. Jadi pada intinya latihannya itu adalah kalian mau latihan yang fokus isolasi pada pundak. Kalau kalian pengen gedein pundak, ini menjadi salah satu minus point gue ketika gue latihan sekarang, karena ya udah dilatih pun pundak gue masih relatif kecil dibanding orang-orang lain yang ada di gym. Tapi lebih bagus lah daripada tidak ada pundak sebelumnya. Jadi ada 3 bagian pundak di sini, ada front delt, ada side delt, ada rear delt. Side delt itu di samping yang paling kelihatan, tapi front delt itu kelihatan ketika dari samping, menambah ketebalan. Terus ada juga rear delt. Rear delt itu ketika kalian latih itu bisa bikin bentuk pundak kalian jadi 3 dimensi. Jadi ada bola di sini. Kalau front delt kalian bisa handstand push up,
Kalian push up pun ketika kalian lebih lean ke depan, maka akan banyak pakai front delt juga. Jadi makin kalian placing tangannya makin ke bawah, makin pakai pundak itu. Ketika kalian dips di bar itu juga kalian pakai tangan, pakai front delt, kena juga, makin kalian ke depan pundaknya. Sedangkan kalau kalian ke belakang maka akan lebih fokus tricep. Terus kalau kalian di gym, kalian punya akses ke gym, maka front delt ya biasa pakai dumbbell press, mau kalian pakai mesin atau kalian mau pakai barbell, dorong ke atas, kegiatan yang mendorong ke atas, 2 tangan, 1 tangan, fokus sama aja. Itu bisa membangun front delt dan sedikit side delt kalian. Itu kalau gua. Terus kalau side delt kalian pengen fokus yang sifatnya lateral rise, lateral tuh maksudnya ke samping gitu. Kayak gini, gerakan kayak gini. Gitu. Itu isolasi side delt dan sangat membantu kalau kalian pengen kelihatan lebih ke samping. Terus kalau rear delt sifatnya yang ngangkat, sama kayak hampir mirip dengan side delt, bedanya gerakannya ke belakang. Jadi kalau kalian ada akses ke dumbbell atau akses yang ke gym juga, kalian tinggal tiduran ke bawah, terus taruh bebannya di bawah kalian, terus kalian angkat ke atas, angkat gitu. Di banyak gym juga sekarang udah ada mesinnya. Terus kalau kalian calisthenics, ketika kalian pakai bar, kalian Australian pull up tuh kalian tiduran terus kalian angkat diri kalian ke bar. Ketika kalian lakuin dengan benar dan emang fokusnya ke kontraksi otot, maka nggak cuma membangun back kalian, tapi rear delt kalian juga kena. Ya itu sih latihan pundak. Setidaknya kalian tahu. Kalau kalian belum tahu, kalau kalian udah tahu tapi belum tahu ada fungsinya, yaitu fungsinya juga udah gue kasih tahu. Like, comment, subscribe. Kalau kalian suka penjelasan singkat seperti ini, itu latihan pundak. Buat gue, manfaatnya, progresnya seperti apa, latihannya apa, simple. Ada baiknya semua latihan dibuat simple, semua teori dibuat simple, nggak usah ada yang membelit-belit. Kecuali kalau mau jadi atlet atau udah profesional atau udah lama latihan. Karena ketika baru latihan atau lagi newbie kayak gue gini, baru sejak 2018, berarti 3 tahun, 2,5 tahun. Ketika baru kayak gue gini, baru 3 tahun, 2,5 tahun latihan. Ada baiknya semuanya dibikin simple, jangan dibikin ribet. Yang penting suka dulu, yang penting sehat, ada progresnya, ada hasilnya, bisa makin percaya diri. So, gue Bayu, comment, like, subscribe. See you guys in the next video.